Saya juga berharap agar pinjaman yang diajukan dapat digunakan untuk modal usaha, baik untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau usaha sembako, serta usaha-usaha produktif lainnya. Dengan harapan modal tersebut dapat berkembang dengan baik dan pinjaman dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam perjanjian pinjaman, bukan justru menjadi beban atau masalah anggota. Ini juga saya selalu berpesan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan CU dalam rangka anggota yang meminjam, agar pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha yang produktif, seperti disampaikan tadi, untuk usaha-usaha perikanan, perkebunan yang kira-kira ada prospeknya ke depan. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga karena dalam RAT Tilung Jaya ini saya sudah yang ketiga kalinya diundang, dan baru pada hari ini saya bisa hadir. Yang pertama tahun 2021, pada saat itu Pak Elias Kinson menyampaikan kepada saya RAT akan dilaksanakan tanggal berapa ya Pak waktu itu Pak? Tanggal 26 juga ya? Tanggal 26 pada saat itu bertepatan dengan pelantikan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu terpilih. Jadi saya tidak bisa hadir. Padahal saya sudah sampaikan saya siap hadir. Namun karena bertepatan dengan kegiatan tersebut, saya tidak bisa hadir. Nah kemudian pada tahun 2022 kembali Pak Kinson menginformasikan bahwa CU Tilung Jaya akan melaksanakan RAT. Saya sudah memastikan saya hadir, tetapi saat yang bersamaan juga ada kegiatan yang tidak bisa diwakili di Jakarta, dan akhirnya saya harus ke Jakarta dan tidak bisa hadir. Pada saat itu saya wakilkan ke Pak Sekda kalau tidak salah. Nah ini yang ketiga kali panitia lengkap datang ke rumah dinas kemarin. Mereka sangat mengharapkan saya hadir. Saya sudah pastikan, oke, saya bilang. Cuma saya bilang mungkin karena saya belum menjadi anggota kali ya. Jadi waktunya, jadwalnya itu tidak cocok. Nah jadi sebelum kegiatan ini berlangsung pada hari ini, jadi saya sudah masuk sebagai anggota CU Tilung Jaya ini. Nah mungkin ini juga yang bisa membuat saya bisa hadir pada kesempatan ini. Padahal kemarin saya masih di Pontianak. Karena saya memang ingin menghadiri kegiatan ini, dia sudah pastikan dan upayakan untuk pulang. Sebetulnya pada hari Senin dan Selasa itu masih ada kegiatan di Pontianak, tetapi karena ini udah ketiga kali undangan dan saya tidak bisa hadir, saya teringat lagu Pance Pondang itu, jangan sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali ya mungkin tidak mau lagi kali mereka ngundang ya. Ini ya udah, kemarin pas ada pesawat dan kebetulan ada beberapa kegiatan juga, saya bisa hadir pada kesempatan ini dan berterima kasih bisa bertemu dengan seluruh anggota CU Tilung Jaya yang ada di Putus Cibau dan di seluruh kantor cabang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, rapat anggota tahunan atau RAT bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan, karena RAT merupakan implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi, yaitu asas kekeluargaan. Sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam koperasi, rapat anggota tahunan menyiratkan bahwa kekuatan utama pada organisasi koperasi adalah pada anggotanya, dan sebagai lembaga keuangan yang memiliki badan hukum koperasi, KSP CU Tilung Jaya tentunya memiliki kewajiban
juga untuk melaksanakan rapat anggota tahunan yang dilakukan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota. Sebagai anggota CU tentunya sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh Bapak Ibu yang telah menjadi anggota KSP CU Tilung Jaya. Selain menyimpan atau menabung, anggota mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pelayanan pinjaman yang prosedurnya tidak terlalu rumit dan jenis pinjaman juga bervariasi. Ada pinjaman untuk modal usaha, ada pinjaman untuk biaya pendidikan, untuk perumahan, dan lain-lain. Saya juga berharap agar pinjaman yang diajukan dapat digunakan untuk modal usaha, baik untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau usaha sembako, serta usaha-usaha produktif lainnya. Dengan harapan modal tersebut dapat berkembang dengan baik dan pinjaman dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam perjanjian pinjaman, bukan justru menjadi beban atau masalah anggota. Nah, ini juga saya selalu berpesan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan CU dalam rangka anggota yang meminjam, agar pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha yang produktif, seperti disampaikan tadi, untuk usaha-usaha perikanan, perkebunan yang kira-kira ada prospeknya ke depan. Jangan pula kita minjam untuk beli hal-hal yang hanya untuk bergaya magang, lalu beli per HP, ada model terbaru, ikut tren, atau hal-hal yang tidak penting, yang tidak bisa menghasilkan duit kembali. Nah, itu yang mungkin tidak produktif. Kalau untuk produktif itu lebih bagus karena memang upaya dalam meningkatkan perekonomian kita. Saya juga Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kebetulan bukan hanya di Tilung Jaya saja sebagai anggota, karena setiap saya menghadiri rapat anggota tahunan CU selalu dijadikan anggota. Nah, ada beberapa CU yang sudah lama saya ikuti dari zaman kuliah dulu, bahkan saya juga ada pinjaman atau memakai dana CU tersebut untuk usaha. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah memang kegiatan itu sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan maksud saya seperti itu, kita meminjam ini supaya ada perputaran uangnya, produktif, bisa menghasilkan, bisa untuk nyicil. Jangan pula sampai kita minjam tidak bisa bayar nanti. Nah, ini kan juga tentu menjadi beban bagi anggota dan tentu menjadi beban bagi CU itu sendiri. Nah, ini harapan saya kepada seluruh anggota agar pada saat ingin melakukan pinjaman dipikirkan terlebih dahulu kegiatan apa yang akan kita lakukan sehingga ini betul-betul bisa produktif dan menghasilkan. Pada usia yang ke-22 tahun, KSP CU Tilung Jaya sudah memiliki anggota sebanyak 23.636. Udah termasuk saya belum, Pak? Kalau masuk saya 37. Berarti 23.637. Dan mempunyai aset yang cukup besar, yaitu 257.487.476 rupiah. Sedangkan pendapatan selama tahun buku 2022 mencapai 13.681.160.658 rupiah. Pencapaian ini dapat dikatakan cukup baik, di mana kita ketahui bersama kondisi perekonomian belum stabil atau harga komoditas unggulan masih rendah. Saya memberikan apresiasi terhadap capaian yang diperoleh oleh KSP CU Tilung Jaya. Ini semua tentu dicapai berkat kerja keras secara profesional, mulai dari pengurus, pengawas, hingga level manajemen, dan partisipasi aktif dari anggota KSP CU Tilung Jaya. Saya berharap ke depan KSP CU Tilung Jaya dapat terus berkembang dan membangun Kepulauan Sulu dengan memperkuat ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi di era globalisasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Kepada masyarakat khususnya
para anggota KSP Tilung Jaya, saya berharap agar benar-benar bisa memanfaatkan lembaga ini secara bijaksana dan membaca peluang usaha lebih cepat, energik, dan terampil dalam menghadapi globalisasi industri 4.0 untuk dapat meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan anggota lainnya. Harapan saya, mari kita bersinergi bersama-sama membangun Bumi Uncak Kapuas tercinta ini dengan ide, kreativitas, inovasi, serta karya-karya terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Kami berterima kasih bahwa Bapak sebagai pimpinan daerah, kepala daerah, Bupati Kapuas Hulu bersedia bergabung bersama kami menjadi anggota. Hak dan kewajiban tidak memandang siapapun dia, karena hak dan kewajiban sama di Tilung Jaya. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Bupati mau sama bersama kita. Terima kasih Pak Bupati. Nah, di sini ada beberapa buku tabungan karena ini merupakan kewajiban. Yang pertama buku saham warna biru. Ini terdiri dari simpanan pokok 1 kali, simpanan wajib itu setiap bulan Pak. Tidak besar, untuk Bupati hanya 20.000 ya. Kemudian ada kewajiban simpanan harian yang namanya Sintong, buku hijau. Kemudian ada simpanan unggulan, ini terserah berapa mau menyimpan, tapi diharapkan minimal 50.000 1 bulan. Nah, yang terakhir, wah ini memang tidak kita harapkan, ya. Ini adalah dana solidaritas duka. Jika anggota meninggal dunia, ya, dengan kewajiban ini, ya, kalau anggota itu aktif maka dia akan menerima penuh sebesar 12.500.000 itu langsung. Jadi ini memang merupakan kewajiban kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Pak Bupati. Ya, mudah-mudahan karena ini dihadiri oleh 15 kantor cabang se-Kapuas Hulu. Nah, ini membuktikan kita jangan ragu bahwa beliau juga mau bersama kita. Terima kasih Pak sekali lagi dan selamat bergabung menjadi anggota Tilung Jaya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perkenannya menerima kami selaku anggota KSP CU Tilung Jaya Putu Sibau. Semoga Tilung Jaya ini semakin maju dan berkembang ke depannya. Cuma tadi saya lihat bukunya ini tidak ada warna merah ini, Pak. Hanya biru dan hijau. Mungkin ke depan saya berharap ada warna merahnya juga ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk buku yang baru Pak ada yang merah Pak. Kami juga mengundang Bapak Dalmasius Iriadi dan pimpinan majalah UKM Jakarta maju ke depan untuk diberikan cenderamata oleh Ketua Pengurus KSP CU Tilung Jaya.